Pengalaman memalukan pas gue jadi pengibar bendera upacara. Jadi ini kejadian waktu gue kelas 5 SD. Di SD gue yang bisa jadi pengibar bendera upacara pas hari Senin itu cuma kelas 5 sama kelas 6 SD. So ini pertama kalinya pas naik ke kelas 5 langsung kita diajarin untuk menjadi petugas upacara. Dari awal gue udah ngincer posisi pengibar bendera karena selain gampang, gue juga bisa caper. Gue emang dulu anaknya tuh caper banget. Jadi kayak gue pengen jadi orang-orang tuh ngeliat gue yang cocok menjadi pengibar bendera. Oke, terus akhirnya gue dapat posisi yang narik. Narik apa? Narik kerudung guru gue. Enggak dong, narik tiang gitu. Kok narik ya? Narik tali buat gerek benderanya. Otomatis gue juga yang ngepasangin talinya itu ke benderanya dong. Nah udah nih latihan tiap hari ya kan, sampai di hari Minggu kita ngide latihan buat cuma jalan-jalan dong. Emang excited parah. Sampailah di hari Senin deg-degan banget tuh, disemangatin sama kakak kelas yang kelas 6. Jadi emang yang ngajarin kita tuh yang kelas 6 nya. Terus dia ngelipetin lah nih, ngelipetin benderanya, terus dipegang sama temen gue. Pas maju jalan dipasang lah. Gue bener-bener inget banget dalam hati, sampai otak gue sebut yang atas di atas, yang bawah yang bawah. Maksudnya ngaitin tali yang bagian atas sama kaitan bendera di lipetan paling atas tuh. Pas ditarik sama temen gue begini, benderanya kebalik jadi putih merah. Gue langsung pandang-pandangan sama temen gue yang kayak, ini gimana gitu. Kita nggak diajarin ketika benderanya kebalik atau gimana kita harus ngapain. Gue bener-bener bingung sama temen gue. Itu kerumunan tiba-tiba langsung pada balik badan semua. Itu gue bingung banget. Gue yang tolol apa kurang pengetahuan gue apa bagaimana. Gue nggak tahu kalau misalnya kalau bendera kebalik kita tuh harus madep belakang. Jadi harus membelakangi benderanya. Terus akhirnya pas gue lagi diem-dieman itu kerumunan pada balik badan semua, guru-guru sama murid-murid. Ada satu guru yang nyamperin dan ngubah talinya biar bener jadi merah putih. Terus setelah udah bener, abis itu paduan suara mulai nyanyi dan balik badan lagi nih semua ke arah kita. Demi Allah di situ rasa gue mau nangis. Gue narik gini tuh kayak agak gemetar karena kayak semua orang jadi melihat gue. Terus maksud gue kayak ini tuh kebalik gara-gara gue, karena gue yang masang. Gue di situ mikirnya kayak gitu, udah pengen nangis aja gue. Terus ya udah tuh bendera naik, gue balik lagi ke tempat sampai upacara selesai. Gue tuh sampai make sure lagi, tau nggak? Gue nanya ke temen gue, yang diajarin tuh atas sama atas, bawah sama bawah kan? Tadi gue udah masangnya bener kan? Dan emang gue tuh bener sebenarnya. Yang salah tuh adalah cara lipetnya. Jadi kakak kelas gue nih yang salah nih buat lipat si benderanya, jadi posisinya tuh terbalik gitu. Terus walaupun seperti itu kan gue nggak mungkin nyalain kakak kelas gue kayak, yuk salah lipetnya, yuk blown banget tuh jadi kakak kelas kan. Gue nggak mungkin kayak gitu. Gue cupu. Jadi kayak ya udah masuk kelas ya seperti biasa, teman-teman gue cowok-cowoknya pada lemes dan ya udah kayak salah naikin bendera, masa putih merah kocok banget. Jadi kocok banget, ya udah dikata-katain deh gue gabut, kalian gabut ya kan, scroll TikTok sampai nemu di video, artinya kita semua gabut. Jadi mending kita story of my life lagi. Gue mau ceritain salah satu keanehan dalam diri gue selain tangan gue yang lemah ini adalah ingatan gue. Gue tuh susah banget buat nginget jalan. Awalnya gue mikir kayak ya udah sih baru sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali gitu, nggak mungkin langsung hafal juga gitu, santai aja nih normal. Sampai dimana gue mikir kayak kok gue nggak hafal jalan ya, apalagi jalan ke kampus gue. Lu bayangin gue sekarang udah semester 5 dan sekarang semester ini tuh gue udah hampir tiap hari ke kampus terus bolak-balik, tapi sampai sekarang gue nggak hafal jalanan kampus gue. Kok bisa? Nggak tahu. Gue kayak ngelihat jalan, tapi kalau malam hari itu tuh menurut gue jalanan sama aja bentukannya. Jadi kayak gue suka bingung gitu kalau ditanya sama Grabnya, ini kemana neng, ke kanan atau ke kiri, kayak gak tahu, jangan tanya saya pak. Ada satu kejadian di mana gue baru balik dari kampus sekitar jam 7 atau setengah 8 malam gitu. Terus abang Grab gue ini nggak tahu jalan dari kampus ke rumah gue. Terus kan ini posisinya dari kampus ke rumah gue, yang artinya menuju rumah gue. Harusnya gue tahu dong, dan itu di situ tuh gue pede karena si abang ini ngomong, neng tahu jalan kan, saya nggak pakai Gmap soalnya. Terus gue bilang, oh iya pak, saya tahu kok jalannya, nanti saya arahin aja. Udah sombong banget, udah pede kalau gue hafal. Nah jalan kan nih udah seperti biasa, ke kanan ke kiri udah bener deh tuh gue ngarahinnya. Sampai di mana nemu pertigaan, si abang ini bukan nanya ini ke kanan atau ke kiri, tapi kayak langsung memastikan ini. Ayo kita story of my life. Gue mau cerita waktu gue punya masalah sama satu orang guru di sekolah gue waktu gue kelas 12 SMA dan 12 SMA 3 SMA. Dan ya ini lumayan parah menurut gue karena ini menyangkut soal nilai. Kalau biasanya kan gue punya masalah sama guru gara-gara ngobrol di kelas terus diusir, udah gitu doang, terus pelajaran berikutnya boleh masuk lagi. Kalau ini diancemnya nggak boleh masuk pelajaran dan nilai gue kosong. Pas naik ke kelas 12 otomatis ada mata pelajaran baru dan gurunya juga baru ngajar di kelas 12. Jadi gue bener-bener baru lihat, bahkan gue yang kayak, oh ternyata ada nih guru di sekolah gue, saking gue nggak pernah ngeliatnya. Ya udah tuh akhirnya masuklah nih guru ke kelas gue, ngajar pertama kali langsung ngasih materi. Nah gue tuh nggak tahu ini GR atau enggak, tapi dari awal
pembelajaran gue tuh udah ngerasa diperhatiin sama di guru. Cuma kayak gue berpikir oh mungkin emang karena baru pertama kali lihat, jadi dia kayak pengen memperlihat lebih jelas kali muka-muka anak-anaknya gitu. Jadi kayak gue ngerasa diperhatiin. Ya udah tuh abis selesai, jadi pas lagi ngasih materi ada sesi di mana yang kayak pas dia ngejelasin di papan tulis kan ada yang kayak oke, kalian catat dulu aja gitu. Nah terus si guru ini keliling dan duduk di samping salah satu teman gue duduknya sendiri. Pas istirahat teman gue yang duduk sendiri itu tadi nyamperin gue dan bilang, Min tadi kan lu ditanyain ya guys sama bu ini. Terus itu di situ gue makin yakin tuh kalau misalnya sebenarnya emang tadi gue nggak GR tapi emang beneran diperhatiin sama nih guru. Terus gue tanya kan, ditanyain apaan emang? Terus dia bilang tadi dia nanya ke gue, Yasmin tuh anaknya pintar atau enggak. Terus gue yang bingung kan, kok ditanya kayak gitu, dan kayak emang gue baru pertama kali ketemu sama nih guru, jadi kayak aneh nggak sih ditanyain kayak gitu. Terus ya udah tuh di situ gue nggak mikir yang gimana. Pokoknya singkat cerita, ulangan harian nih, masuk ulangan harian. Nah kelas sebelah itu sudah ulangan harian 1 hari sebelum jadwal gue, dan of course dong gue sama teman-teman gue memanfaatkan itu. Akhirnya gue tanya karena temen gue punya kenalan di kelas sebelah dan nanya kayak contoh soalnya gimana, terus kayak gimana konsepnya, pokoknya kayak nanya apa aja yang keluar kayak gitu lah, biasa lah nanya-nanya. Terus udah dapet, besokannya pas gue ulangan sesuai tuh apa yang dikasih sama kenalan teman gue yang di kelas sebelah itu. Dan di situ gue rame-rame, maksudnya gue cewek-cewek tuh banyak yang nanya ke kelas sebelah itu. Terus setelah ulangan nih, pas minggu depannya pas pembelajaran dia lagi, terus dia tiba-tiba ngomong kayak gini, gurunya, saya nggak akan nilai ulangan harian kalian semua karena saya tahu di sini ada yang nyontek, udah dapat bocoran soal. Itu gue sama teman-teman gue nggak merasa, karena kayak emang gue sama teman-teman gue tuh nggak mendapat bocoran soal. Gue cuma dapat kisi-kisi yang kayak keluar nanti lu pelajarin ini bakal keluar kayak gitu doang. Kayak soal pastinya tuh yang gue nggak dapat bocoran. Terus tapi pas di si ibunya ngomong nih kayak ngeliriknya ke arah gue, terus gue nggak tahu kenapa ngeliriknya ke arah gue, dan itu benar-benar gue beberapa kali kontak mata sama si ibunya, yang kayak ibunya tuh ngomong kayak ngeliatin ke arah gue gitu. Ibu tahu kok di sini siapa orangnya, langsung ke arah gue.